Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Dwi Ramadhani dengan NIM P1337422000034. Saya dari kelas reguler A. Kali ini, saya akan memaparkan mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan hewani dan nabati. Bakteri patogen merupakan penyebab penyakit yang sering berhubungan dengan bidang penyehatan makanan, seperti diare, muntaber, tifus, dan infeksi saluran pencernaan yang disebabkan masih tingginya tingkat kontaminasi mikroorganisme pada makanan yang disajikan oleh berbagai penyelenggara makanan. Kontaminasi dapat berasal dari hewan produksi atau peternakan atau penjamahan makanan, dan melalui makanan yang berhubungan langsung dengan permukaan meja atau alat pengolahan makanan yang telah terkontaminasi selama proses produksi. Oleh Yuliani dan Utama, tahun 2013. Identifikasi bakteri patogen penting dilakukan untuk mengetahui jenis bakteri penyebab penyakit, sehingga penyakit akibat bakteri patogen dapat ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri patogen pada bahan pangan, hewan, dan nabati. Alat identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani yaitu BSC atau Biological Safety Cabinet, cawan petri, garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, OSE, jarum inokulum, panel NID, panel PID, vortex, nebulometer, BD-Ponix TM, gelas benda, pipa tetes, dan loop. Selanjutnya, bahannya yaitu sampel olahan daging sapi atau rebus dan bumbu, BHI atau Brain Heart Infusion, selenite broth, APW atau Alkaline Peptone Water, TSA atau Triptik soya agar, SS atau Salmonella shigella, XLD atau Psilocybin deoxycoklat, EMB atau Eosin Methylene Blue, MC atau McConey, CR atau Crocomolcalt, MSA atau Mannitol salt agar, TCBS atau thiosulfat citrat bil salt sucrose, ID broth, antiserum H7. Selanjutnya, prosedur identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan hewani yang terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, preparasi dan inokulasi sampel pada medium pengkaya. Langkah-langkahnya yaitu sampel bahan makanan hewani dicacah hingga halus, kemudian diinokulasi ke medium pengkaya, BHI, selenite broth, dan APW secara aseptik. Lalu sampel diinkubasi 24 jam pada 35 derajat Celcius. Tahap yang kedua, inokulasi pada medium selektif. Langkah-langkahnya yaitu sampel bahan pangan hewani diinokulasikan ke medium selektif yaitu TSA, SS, XLD, EMB, MC, CR, MSA, TCBS dengan strict plate method. Lalu sampel dari BHI diinokulasikan ke TSA, EMB, MC, CR, MSA. Sampel dari selective broth diinokulasikan ke medium SS dan XLD, sementara sampel dari APW diinokulasikan ke medium TCBS. Lalu sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Tahap yang ketiga yaitu inokulasi bakteri tersangka pada BHI. Langkah-langkahnya yaitu koloni bakteri tersangka E. coli pada medium selektif CR, EMB, MC, Salmonella sp pada medium selektif SS, XLD, Staphylococcus sp pada medium MSA, Bacillus sp pada medium TSA, dan Vibrio cholera pada medium TCBS. Diinokulasi ke BHI dengan cara diambil menggunakan OSE untuk di koloni berukuran besar dan digunakan jarum inokulum untuk koloni berukuran kecil secara aseptik pada BSC. Kemudian, sampel diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Tahap yang keempat, yaitu uji penegasan pada medium selektif. Isolat bakteri pada BHI diinokulasi ke medium selektif dengan strict plate method. Isolat yang berasal dari MSA diinokulasi pada MSA. Isolat yang berasal dari TSA diinokulasi pada TSA.
Isolat yang berasal dari TCBS diinokulasi pada TCBS, dan isolat yang berasal dari CR, EMB, MC diinokulasi pada MC. Kemudian sampel diinkubasi 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Tahap kelima yaitu uji biokimia. Langkah-langkahnya yaitu koloni bakteri tersangka sampel bahan makanan pada medium selektif MC, MSA, TSA, dan TCBS diambil menggunakan ose secara aseptik dan dimasukkan ke ID Broth lalu di vortex hingga homogen. Kemudian sampel di dalam ID Broth diukur tingkat kekeruhan menggunakan nebulometer. Lalu, setelah mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel NID atau bakteri gram negatif atau panel PID atau bakteri gram positif dan dimasukkan ke BD Ponik TM untuk inkubasi sekaligus identifikasi jenis bakteri. BD Ponik TM mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan hasilnya ditampilkan pada layar. Lalu hasil identifikasi yang diperoleh dicetak. Tahap yang keenam, tes antisera Escherichia coli. Langkah-langkahnya yaitu permukaan gelas benda digambari lingkaran, lalu antiserum H7 diteteskan di dalam area lingkaran pada gelas benda, kemudian koloni bakteri E. coli diambil dengan ose dan diratakan dengan antiserum H7, lalu gelas benda diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Kemudian hasil positif ditandai dengan adanya penggumpalan seperti pasir. Tahap yang terakhir adalah analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membaca jenis bakteri hasil pengujian biokimia. Setelah sampel bahan makanan dituangkan ke panel NID atau bakteri gram negatif atau panel PID atau bakteri gram positif dan diinkubasi pada BD Ponix TM serta melihat terbentuknya gumpalan seperti pasir pada tes antisera E. coli. Yang kedua, identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan nabati. Alat yang digunakan adalah botol pengencer, cawan Petri, gelas Erlenmeyer, gelas piala, inkubator, lampu spiritus, laminar airflow, oven, ose bulat, spoit, sendok, tabung reaksi, tabung Durham, timbangan analitik. Bahan yang digunakan yaitu sampel bahan makanan nabati, Aquades, etanol 70%, medium eosin metilan blue agar atau MBA, medium lactose broth atau LB, medium manual egg yolk, polimisin agar atau MYPA, medium nutrien agar atau NA, medium potato dextrosa agar atau PDA, medium peptone water atau PW, medium selenite cysteine broth atau SCB, medium Vogelgen agar atau VGA, medium Salmonella sigilla agar atau SSA. Selanjutnya, prosedur identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan nabati yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama, sterilisasi alat. Alat yang digunakan dicuci lalu dibilas dengan Aquades, kemudian disterilkan dengan menggunakan oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 2 jam untuk alat gelas. Alat-alat logam disterilkan dengan cara dipijarkan dengan menggunakan lampu spiritus selama 30 detik. Alat-alat karet, plastik, atau tidak tahan panas dengan suhu tinggi disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Tahap yang kedua yaitu pengambilan sampel. Tahap yang ketiga yaitu pengenceran sampel. Langkah-langkahnya yaitu sampel bahan makanan nabati dibuat pengenceran 100 sampai 10,4 atau sesuai derajat kombinasi bahan. Dengan cara aseptik sampel bahan makanan nabati diambil sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam botol pengencer steril. Tambahkan 9 ml Aquades steril dan dihomogenkan, maka diperoleh pengenceran 100 untuk pengenceran. Selanjutnya, dipipet 1 ml dari 100 dimasukkan ke dalam botol pengencer yang berisi 9 ml Aquades steril dihomogenkan dan diperoleh pengenceran 10,1. Demikian selanjutnya dilakukan secara cara yang sama untuk pengenceran 10.2, 10.3, dan 10.4.
Tahap yang keempat yaitu pengujian mikrobiologis. Langkah-langkahnya yaitu penentuan angka lempeng total bakteri secara standar PATCON atau SPC dari masing-masing pengenceran 10.2, 10.3, dan 10.4 di pipet 1 ml ke dalam cawan Petri dan ditambahkan medium nutrien agar atau Na sebanyak 9 ml. Kemudian dihomogenkan, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, lalu diamati dan dihitung jumlah koloni yang tumbuh. Kemudian, penentuan angka lempeng total kapang secara standar PATCON atau SPC dari masing-masing pengejaran 100, 10.1, dan 10.2 di pipet 1 ml ke dalam cawan Petri dan ditambahkan medium potato dextrose agar atau PDA sebanyak 9 ml. Kemudian dihomogenkan, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 kali 24 jam. Jumlah koloni yang tumbuh merupakan kapang untuk setiap 1 ml sampel. Lalu, penentuan jumlah total bakteri coliform secara most probable number atau MPN. Kemudian, identifikasi bakteri Salmonella sp. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 ml pada pengenceran 10.1 untuk diinokulasikan ke dalam media salinate cysteine broth atau SCB 9 ml. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya endapan coklat. Hasil yang diperoleh diinokulasi dengan metode tuang pada medium Salmonella Shigella agar atau SSA. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni hitam dengan zona kuning. Selanjutnya, identifikasi bakteri Staphylococcus aureus. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 ml pada masing-masing pengenceran 100, 10.1, 10.2 untuk diinokulasi ke dalam medium peptone water atau PW 9 ml. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil positif terjadi kekerahan disertai dengan terbentuknya endapan pada dasar tabung. Kemudian dilanjutkan pada medium selektif yaitu medium Vogel-Johnson agar atau VJA. Diinokulasi dengan metode tuang. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tubuh koloni hitam zona kuning. Selanjutnya, identifikasi bakteri Bacillus cereus. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 0,25 ml dari setiap pengenceran 10.1, 10.2, dan 10.3. Kemudian diinokulasi di atas permukaan manitol egg yolk polymyxin agar atau MYPA. Setelah itu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni berwarna merah muda pada medium manitol egg yolk polymyxin agar atau MYPA. Itulah pemaparan dari saya mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan hewani dan nabati, yang saya kutip dari beberapa jurnal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.